buat pandemi ini menjadi alat untuk popularitas pribadi kita, tapi kita malah menjadi sesuatu hal yang baru. Kita mengerti bahwa ternyata Tuhan menghendaki kepada kita belajar kembali akan anugerah Tuhan yang selama ini Tuhan berikan. Dan bahkan hari ini, hari-hari yang kita lewati mengajarkan kepada kita betapa berharganya anugerah Tuhan itu. Dan kalau kita boleh menikmati anugerah Tuhan, bukan sekedar kita boleh hanya menikmatinya, tapi kita lebih daripada itu punya tanggung jawab yang besar untuk memberi kepada Tuhan apa yang harus kita beri karena anugerahnya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu Rasul Paulus di Filipi 4, kita baca sama-sama di Filipi 4. Di Filipi 4 ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Ini ayat yang saya sangat suka, dan kita anak-anak Tuhan harus belajar. Dan setiap para hamba Tuhan, bahkan pengerja, aktivis, bahkan setiap yang mengaku dirinya anak Tuhan, ya, ini adalah ayat yang indah yang harusnya kita imani dan kita lakukan di dalam keseharian kita. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ada satu ayat yang tertulis kata-katanya sangat jelas, ya, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan saat ini Allah mengajarkan kepada kita lewat pandemi ini adalah satu kekuatan yang baru bagi anak Tuhan. Belajarlah kita mencukupkan diri kita sesuai dengan apa yang ada. Kalau kita mengatakan hari ini adalah hidup yang normal, yang baru, kalau saya mengatakan bahkan sebetulnya yang selama ini kita lalui, yang lalu ini, artinya sebelum adanya kehidupan yang seperti ini, yang lalu-lalu, adalah sebetulnya kehidupan kita yang abnormal, yang di luar normal. Kenapa? Memang yang normal sekarang ini yaitu apa? Kita seharusnya melakukan apapun dengan ada tanggung jawab. Kalau kita mau makan, ya sewajibnya kita membuat diri kita bersih, tangan kita bersih, kita cuci tangan dan kita lakukan itu. Tetapi selama ini kita hidup yang tidak normal. Kenapa? Kita mengabaikan kebersihan. Dengan cara apa? Habis pegang ini dan itu kita langsung ambil makanan. Apalagi orang Indonesia punya kebiasaan muluk, ya. Istilahnya muluk itu dengan tangan kita makan langsung kena makanannya langsung masuk ke mulut. Dan bahkan kita makan bersama dengan 2, 3, 4 orang di dalam satu piring dengan anggapan bahwa orang lain itu sehat. Ngapain saya curiga? Memang kita tidak pantas untuk mencurigai orang lain, tapi kita lebih pantas untuk menjaga diri kita dan diri orang lain supaya hidup kita bersama-sama menjadi sama-sama sehat. Nah, oleh karena itu kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dia belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, artinya apa yang ada hari ini nikmatilah, lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan berkati dan anugerahkan kepada kita. Kita tidak usah berpikir sesuatu yang lebih. Kalau ada orang lain yang lebih mampu dari kita dalam segala hal, dalam hal kepandaian, dalam hal kesehatan, kekuatan, kemampuan, ataupun di dalam hal kekayaan, di dalam hal apapun, ya, belajarlah kita melihat kepada apa yang ada pada diri kita. Nikmatilah yang ada pada diri kita. Apa yang ada pada diri kita, meskipun di dalam kelebihan dan kekurangan, kita lalui dengan satu prinsip yang benar, yaitu bertanggung jawab terhadap setiap anugerahnya. Kita baca 2 Korintus 11 ayat yang ke-9. 2 Korintus 11 ayat yang ke-9. 2 Korintus 11 ayat yang ke-9. Kita sama-sama baca, ya, ayat yang ke-9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal
aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Kita baca ulang ya, dari yang 9b. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Inilah Rasul Paulus, bukan rasul yang kecil. Kita sekarang ini jadi hamba Tuhan, sudah bisa menyampaikan firman Tuhan, kita sudah bisa memberitakan firman Tuhan, kita memiliki gereja, kita memiliki jemaat, kita sudah bersikap dengan apa yang lebih daripada apa yang ada. Tapi Rasul Paulus merasa dia punya tanggung